adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kita berjumpa lagi di ibadah pada hari ini. Ya, adik-adik masih tetap di rumah masing-masing. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita. Adik-adik sudah menyiapkan semua perlengkapan untuk ibadah? Ya, tentunya Alkitab, Kidung Ceria, sama uang persembahan sudah adik-adik siapkan ya. Kita akan masuk dalam ibadah kita, tapi sebelumnya adik-adik boleh bersaat teduh. Ya, semuanya sudah saat teduh ya? Ya, kalau sudah saat teduh, mari adik-adik kita akan persiapkan hati untuk menghadap Tuhan. Ya, udah adik-adik semuanya? Oke, kalau sudah, udah pikir masih ada yang main-main. Ya, oh semuanya sudah lipat tangan. Adik-adik lipat tangan, kita akan berdoa. Ya, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat hari yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, biar kami boleh beribadah dengan baik dan benar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 114. Ya, Kidung Ceria nomor 114. Anak-anak pujilah. Ya, kita akan bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ya, semuanya boleh dipersilahkan duduk kembali. Ya, sekarang saatnya kita akan membaca Mazmur pujian kita. Ya, boleh ambil Alkitabnya. Iya, Bunda akan menunggu semuanya sampai semuanya mengambil Alkitab. Kalau sudah semuanya mengambil Alkitab, kita akan membuka dari Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 9. Ya, kita baca bersama-sama ya. Mazmur pujian kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman
maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, demikian Mazmur pujian kita adik-adik. Ya, kita akan merespon Mazmur pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 227. Ya, Kidung Ceria 227. Tanganku hendak kupakai. Ya. 1, 2, 3. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Ya, adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik boleh duduk yang manis, duduk yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, oleh karena kebaikan-Mu sehingga kami boleh dipertemukan kembali lewat ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang hidup. Tolong kami Tuhan, berkati kami dalam membaca, mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah pada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya ulang, Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama. Kita mulai. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Dalam cerita kita pada pagi ini, bercerita tentang Nabi Hagai yang merasa sedih.
karena sudah 15 tahun bait Allah tidak kunjung selesai. Temboknya belum nampak utuh, entah sampai kapan selesainya, kata Nabi Hagai. Padahal Raja Darius sangat-sangat menghimbau untuk membangun bait Allah itu. Apalagi sekarang, kehidupan orang Yehuda sudah bebas, bukan orang buangan lagi. Orang Yehuda mengeluhkan kehidupan ekonomi yang sulit saat itu, sampai rumah mereka sendiri belum selesai. Tetapi menurut Nabi Hagai, kehidupan mereka sulit sekarang ini karena kehidupan mereka jauh dari Tuhan. Mereka telah berjanji untuk menyelesaikan rumah ibadah ini. Ketika baru kembali dari pembuangan, betapa semangatnya mereka untuk membangun bait Allah. Dengan hadirnya bait Allah, mereka ingin memperbaiki kembali peribadatan mereka yang selama ini tidak berjalan dengan lancar karena hidup mereka sebagai orang buangan. Mereka telah mengingkari dan menomorduakan urusan untuk Tuhan. Mereka hanya menyenangkan hati mereka dengan berlomba-lomba membangun rumah mereka sendiri dan lupa untuk membangun rumah Tuhan. Padahal mereka begitu rindu beribadah kembali di bait Allah. Tetapi kesempatan itu mereka tidak gunakan untuk membangun bait Allah. Setelah membangun bait Allah, maka mereka akan beribadah kembali yang dengan benar, dan setelah itu pasti kehidupan mereka semua akan menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, dari kisah di atas kita tahu bahwa orang Yehuda tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah. Pekerjaan pembangunan itu tuh terkatung-katung selama 15 tahun. Lama juga ya. Mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri sehingga lupa akan janji dan niat mereka untuk membangun bait Allah. Ayo, siapa di sini yang suka janji sama Tuhan tetapi di kemudian hari tidak menepatinya? Adik-adik, dalam teks bacaan kita diceritakan bahwa mereka lebih suka melakukan apa yang mereka sukai dibandingkan melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Lalu mereka mengeluhkan keadaan mereka yang menjadi semakin sulit. Uang makin sedikit, rumah mereka tidak bisa terselesaikan, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira mengapa mereka makin susah hidupnya? Ada yang tahu? Ya, benar. Karena mereka tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah sebagaimana niat mereka semula. Mereka telah mementingkan keinginan pribadi dibandingkan keinginan Tuhan. Padahal bait Allah itu untuk mereka juga kan, sebagai tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Siapa di sini yang suka beribadah? Siapa yang rindu untuk beribadah bersama? Tentu kita semua rindu untuk beribadah bersama. Adik-adik, dalam cerita kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, utamakan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Contohnya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita minta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Itulah yang utama dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin.
Jadi mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang hal mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup dengan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk anak-anak IMPA, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong mereka dalam kesehatan mereka, jauhkan dari sakit penyakit, bahkan lindungi mereka dari mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Juga kami berdoa untuk pendidikan mereka Tuhan, tolong mereka dalam proses belajar mereka. Walaupun mereka belajar melalui media online, Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang tua mereka. Berkati dan lindungi Tuhan, lindungi Tuhan dari sakit penyakit, berkati pekerjaan orang tua, walaupun saat ini kami semua masih dalam masa penantian. Kiranya semua ini cepat berlalu dan kami bisa melalui semua ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk IMPA. Biarlah IMPA bisa berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, terkhusus gereja Eklesia Bandar Udara Ngurah Rai. Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, Tuhan berikan kesehatan agar bisa melayani jemaat dengan baik, dan kami bisa bersukacita bersama dalam menghadapi masalah ini. Tuhan, kami berdoa agar kami kuat menghadapi COVID-19 ini, di mana semua orang merasakan dampaknya. Biarlah semua ini cepat berlalu dan kami semua kuat menghadapinya. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan. Kiranya Engkau mendengar dan menyahuti doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Ya, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Semuanya bernyanyi ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 269. Ya, Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Ya, adik-adik yang semangat ya nyanyinya. Ya, ikutin Bunda. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jadi kita sudah bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan bahkan tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hidup, dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan masuk dalam aktivitas kita selanjutnya. Sebelumnya mari kita terima berkat. Ya Allah, Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Lindungi kami dalam seminggu lamanya, agar minggu depan kami boleh dapat beribadah kembali, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin.